Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Nah, perkenalkan, nama saya Syan Agung Wirayuda dari kelas 3H Manajemen NPM 02122298. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi dalam bisnis atau komunikasi bisnis. Nah, Mahatma Gandhi pernah berkata bahwa masa depan itu bergantung kepada apa yang kita lakukan hari ini. Berhubung kita sedang melakukan proses pembelajaran bersama kali ini, semoga kita dapat selangkah lebih maju di masa depan yang akan mendatang. Cara berkomunikasi yang baik itu merupakan sesuatu hal yang setiap orang harus kuasai. Karena entah di dunia kerja, di dunia bisnis, itu akan terpakai. Kemampuan komunikasi juga sangat menentukan lingkungan kerja, di lingkungan bisnis, ataupun sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi bisnis. Apa sih komunikasi bisnis itu? Nah, komunikasi bisnis merupakan salah satu hal penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Nah, selanjutnya ada pula unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang pertama, ada terdapat tujuan. Yang dimaksud terdapat tujuan ini, setiap komunikasi tersebut memiliki tujuan yang telah ditentukan dan sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, ada pertukaran. Setiap komunikasi melibatkan setidaknya dua orang atau lebih. Ada komunikator dan komunikan. Yang ketiga, ada berisi informasi, gagasan, opini, instruksi. Ini adalah isi dari pesan yang terdapat dalam komunikasi, di mana bentuknya bisa beragam tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Yang kelima, ada memanfaatkan saluran personal atau impersonal, yang diartikan bahwa setiap komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media khusus atau media massa jika ingin menjangkau banyak orang. Yang keenam, ada memakai simbol atau sinyal. Maksudnya di sini adalah metode atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan. Yang terakhir, ada pencapaian target atau tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Nah, ada fungsi komunikasi bisnis juga. Secara umum, ada 4 fungsi dari komunikasi di dalam bisnis. Yang pertama, ada memberi informasi atau informing. Yang kedua, melakukan persuasi atau persuading. Yang ketiga, ada melakukan kolaborasi atau collaborating. Yang keempat, ada melakukan integrasi atau integratif. Nah, yang pertama ini ada memberi informasi atau informing. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, ada melakukan persuasi atau persuading. Nah, kedua dari sebuah komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Yang ketiga, ada melakukan kolaborasi atau collaborating. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis ini adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Nah, yang terakhir ini yaitu berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh informasi yang telah diberikan pimpinan kepada para anggota agar sesuai dengan keinginan atau maksud awal dari pesan tersebut. Pun tujuan dari komunikasi bisnis ini. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis ini adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Nah, sebagai contoh, seorang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai yang baru yang ditempatkan sebagai di staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Untuk memperoleh pegawai yang diharapkan, ia dapat memasang iklan lowongan pekerjaan melalui media surat, kabar, majalah, radio, dan internet. Terus, masing-masing media informasi tersebut tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Jadi, tergantung manajer untuk memilih media mana yang akan dipilih dengan mempertimbangkan kemampuan internal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, adapun jenis-jenis komunikasi di dalam bisnis. Yang pertama ada komunikasi internal. Komunikasi internal ini dimaksudkan bahwa komunikasinya terjadi di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada komunikasi vertikal.
Komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan di antar tingkatan. Jadi, jika dalam perusahaan tersebut terdapat tingkatan jabatan atau posisi, komunikasi vertikal ini harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, ketika ada komunikasi horizontal, ini dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini biasanya bersifat lebih santai atau lebih formal. Yang selanjutnya ada komunikasi dari atasan pada bawahan. Ini juga termasuk komunikasi internal, akan tetapi juga memperhatikan tingkatan atau jabatan pada sebuah organisasi tersebut. Yang terakhir ada komunikasi dari bawahan ke atasan. Nah, yang telah saya jelaskan tadi, ada penjelasan komunikasi bisnis, teknik-teknik komunikasi bisnis, dan lain sebagainya. Di sini saya membuat kesimpulan bahwa setiap bisnis harus memiliki strategi komunikasi bisnis yang efektif dan baik juga, yang diterapkan untuk setiap anggota karyawan Anda atau siapapun itu. Dalam pembukuan misalnya, Anda harus memetakan dan memberikan komunikasi yang jelas tentang hak akses laporan keuangan dan proses pencatatan pembukuan bisnis. Jika hal tersebut tidak dilakukan, tentunya laporan keuangan Anda bisa saja digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab. Sekian pemaparan materi presentasi dari saya. Mohon maaf jika sebelumnya banyak kesalahan yang telah saya lakukan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.